Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firlyajullah, mahasiswa satu manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan embrio proposal yang telah saya kerjakan yang berjudul Pengaruh Early Recruitment Activities dan Employer Brand Knowledge terhadap Organizational Attractiveness pada PT Bank Mandiri Persero Tbk di Indonesia. Pertama-tama saya ingin menjelaskan latar belakang dari penelitian kali ini. Kesuksesan organisasi dibatasi oleh sumber daya manusianya, sehingga rekrutmen karyawan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk menjadi pilihan utama bagi para pencari kerja dengan status dan reputasi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. 20 tahun belakangan ini terdapat peningkatan yang signifikan bagi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaannya. Dalam upaya merekrut karyawan yang terbaik, perusahaan senantiasa untuk melakukan banyak strategi dalam perekrutannya. Namun, keefektifan strategi tersebut berbeda-beda tergantung dari sumber informasi pekerjaan dalam konteks menarik dari kerja, meningkatkan daya tarik organisasi, dan mendorong penerimaan tawaran pekerjaan. Berikutnya adalah rumusan masalah dari penelitian kali ini, yaitu Indonesia baru saja beranjak dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dan perusahaan-perusahaan dalamnya, terutama berkaitan dengan sumber daya manusia yang melimpah di negara ini. Perusahaan berupaya untuk menjadi pilihan utama bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, banyak cara yang digunakan perusahaan untuk menarik minat calon pencari kerja tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan organizational attractiveness perusahaannya. Penelitian akhir-akhir ini banyak membahas mengenai dampak strategi sosial atau CSR terhadap organizational attractiveness bagi calon karyawan. Namun, belum banyak yang membahas mengenai aktivitas rekrutmen awal yang dapat berdampak pada meningkatnya employer brand knowledge dan OA atau organizational attractiveness. Nah, penelitian kali ini mencoba untuk menggabungkan atau menghubungkan gap penelitian tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, mengidentifikasi dampak era terhadap OA, menganalisa dampak era terhadap EBK, dan menguji dampak EBK terhadap OA. Berikut adalah landasan teori yang digunakan pada penelitian kali ini. Pada dasarnya, teori utama yang digunakan ini adalah teori marketing, yaitu Customer Based Brand Equity Theory. Customer Based Brand Equity Theory, menurut Keller, merupakan sebuah kekuatan dari brand berdasarkan pengalaman seorang konsumen dari yang pernah dipelajari, dirasakan, dilihat, dan didengar tentang sebuah brand tersebut. Nah, jika kita masukkan ke dalam penelitian kali ini, maka konteksnya adalah perusahaan sebagai employer. Dengan menggunakan teori tersebut, kita mendapatkan dua konstruk utama atau variabel yang ingin kita teliti. Yang pertama adalah early recruitment activities, yang di dalamnya terdapat publicity, sponsorship, word of mouth, endorsement, dan advertising. Nah, early recruitment activities sendiri merupakan praktek-praktek rekrutmen awal dari perusahaan yang ditujukan kepada pelajar biasanya atau mahasiswa. Nah, publikasi sendiri atau publicity berarti sebuah informasi yang ingin disampaikan dari perusahaan kepada konsumen, yang dalam hal ini adalah para pencari kerja melalui media-media yang tidak berbayar. Yang kedua adalah sponsorship. Kegiatan sponsorship ini merupakan pendanaan yang diberikan dari perusahaan kepada organisasi atau kampus dalam hal ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan mahasiswanya. Yang ketiga adalah word of mouth endorsement. Biasanya orang-orang itu lebih percaya informasi dari kerabatnya ataupun dari expertise. Nah, fungsinya dari word of mouth endorsement pada kali ini, bagaimana satu orang bisa menyebarkan informasi yang baik dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah advertising. Ini adalah lawannya publikasi, jadi informasi yang disampaikan oleh perusahaan itu melalui media yang berbayar. Baik, selanjutnya merupakan employer brand knowledge yang di dalamnya terdapat 3 komponen, yaitu employer familiarity, reputation, dan image atau job information.
Employer capability dideskripsikan sebagai tingkat kesadaran dari pencari kerja terhadap suatu organisasi. Sedangkan employer reputation merupakan sebuah kepercayaan dari pencari kerja terhadap suatu organisasi sebagai pemberi kerja berdasarkan cara orang lain melihat suatu organisasi tersebut. Sedangkan yang employer image merupakan kepercayaan dimiliki oleh pencari kerja terhadap perusahaan sebagai pemberi pekerjaan. Dengan teori tersebut, disusunlah hipotesis. Yang pertama adalah ERA akan memiliki dampak positif terhadap OA atau Organizational Effectiveness. Hipotesis kedua yaitu ERA atau Early Recruitment Activities memiliki dampak positif terhadap EBK atau Employer Brand Knowledge. Dan hipotesis ketiga, EBK memiliki dampak positif terhadap OA. Berikut adalah model penelitiannya dan metode penelitiannya. Untuk penelitian kali ini, metode pengumpulan datanya akan menggunakan online, menggunakan Google Form. Kuesioner akan disampaikan secara tertutup, berarti pilihan-pilihan untuk jawabannya sudah ditentukan oleh peneliti dalam hal ini. Lalu populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir di Universitas Gadjah Mada dengan mengidentifikasi persepsinya terhadap PT Bank Mandiri Persero Tbk. Lalu hasil analisis akan dianalisa menggunakan regresi dan ANOVA. Nah, untuk variabelnya sendiri ada 3, yaitu ERA sebagai variabel independen, lalu EBK sebagai variabel mediasi, dan OA sebagai variabel dependen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.